Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam kondisi bahagia apapun keadaan kita ya. Dan juga semoga kita selalu dalam keadaan untuk selalu mengejar petunjuk-petunjuk ya dari Allah ya. Baik melalui ayat-ayat qauliyah atau tulisan-tulisan baik dari apa yang kita dengar melalui ceramah dan lain sebagainya, atau melalui ayat kauniyah atau tanda-tanda dari kejadian-kejadian. Kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mengejar petunjuk dari Allah melalui dua itu ya, ayat qauliyah dan ayat kauniyah ya. Baik, masih melanjutkan judul yang sebelumnya, yaitu tentang seorang terpilih yang diwarisi keilmuan dan visi misi kenabian. Ya, di sini saya coba untuk memberikan referensi ya. Referensi ini agar supaya mempermudah kita untuk memahami ya. Ini dari sufimuda.net ya, yang berjudul Pendapat Imam Al-Ghazali tentang pentingnya mursyid. Saya lanjutkan. Bergabung dengan kalangan sufi adalah fardu ain, sebab tidak seorang pun terbebas dari aib dan kesalahan kecuali para nabi. Nah, jadi penulis langsung mengutip pendapat Imam Al-Ghazali di sini ya. Barusan sekilas adalah perkataan dari Imam Al-Ghazali. Sekali lagi, bergabung dengan kalangan sufi adalah fardu ain. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali ya. Alasannya adalah sebab tidak seorang pun terbebas dari aib dan kesalahan kecuali para nabi. Ya. Kenapa Imam Ghazali berpendapat bergabung dengan kalangan sufi? Untuk meredam atau membersihkan diri, kan kesimpulannya itu. Kan ya banyak kalangan lain, bahkan kalangan sufi ini ya dianggap aneh, dianggap nggak umum, dianggap ketinggian lah ilmunya, dianggap sotoy, dianggap ya banyaklah di kalangan masyarakat kita ya, miring-miring lah penilaiannya tentang kaum sufi ya. Yang pertama coba kita pahami apa itu sufi. Sufi ya kalau tanpa tarekat ya mustahil jadi sufi. Seperti itu. Sebab di dalam tarekat itu ada unsur terpentingnya yaitu guru mursyid ya. Sufi tanpa berguru kepada seorang yang mursyid
ya mustahil jadi sufi. Gitu. Ya berarti bahasa sekarangnya bergabung dengan kalangan tarekat menurut Imam Al-Ghazali adalah fardu ain. Ya seperti itu. Nah, kembali kepada penilaian-penilaian sufi atau tarekat tadi ya, yang miring-miring tadi. Sependek atau sepanjang uh, yang saya pelajari itu adalah ini guys, uh, bisa-bisaan londo aja katanya. Orang Belanda artinya, jadi biar bisa mudah menjajah Indonesia, itu kalangan yang paling kuat ngelawan itu ya kalangan tarekat ternyata. Itu yang saya pelajari ya. Nah, kemudian gimana caranya? Ya dibikin penilaian jelek tentang tarekat di masyarakat. Wah, berarti kita-kita nih yang menganggap tarekat itu miring-miring atau ilmu yang nggak mungkin dijangkau. Kita korban Belanda, guys. Itu yang saya baca, yang saya pelajari. Ya, silakan cari aja literasinya. Ada kok. Tadi YouTube apa kan. Gitu. Jadi ya sepanjang saya pelajari dan saya jalani, ya ilmu sufi atau ilmu tarekat ini biasa-biasa aja. Lebih susah belajar cara menaklukkan wanita itu guys. Iya. Ya aslinya mah gak ada yang susah ya guys. Karena kalau kita niat kuat, nah kita memahami apa nih sufi, apa nih tarekat kan. Kalau niat kita kuat, ya gak ada yang susah guys. Gitu. Baik, saya lanjutkan ya guys. Jadi ngecaprak nih guys. Sampai, nah ini perkenalan tentang biografi Imam Ghazali ya. Saya lewatkan aja nih. Beliau adalah penulis karya yang fenomenal, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu artinya kebangkitan ilmu agama, menghidupkan ilmu agama. Bangkit ya. Lah, bukannya kalau udah melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, udah bangkit, udah hidup. Kan Ad-Din, Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Nah, ini maksudnya apa? Ya, kalau cuma melaksanakan gerak jasmani ya ibadah hablum minallah, tapi hanya melalui jasmani. Ya, apa tadi itu? Rukun Islam dah ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, ngadirin maulid, apa segala macam semua. Itu kita rentan dengan rongrongan sisi buruk dari ruhani kita guys. Ruhani kita ya tentu saja inna nafsala ammaratum bisu illa marahim rabbi, kecuali nafsu yang udah dirahmati. Bagaimana cara nafsu bisa dirahmati? Ya harus ada wadahnya, kembali ke yang tadi lagi. Menurut Imam Al-Ghazali, bergabung dengan kalangan sufi adalah fardu ain. Nggak usah dibahas
syariatnya harus kental dulu ya, nggak usah. Nah, itu pendapat yang berlebihan kalau menurut saya. Ya sebab Nabi Muhammad aja nggak bersyariat nggak bisa kan gitu. Nggak bisa Nabi ke-24, Nabi Muhammad Nabi ke-25, Nabi Muhammad kecil memasuki ilmu ruhani itu nggak bersyariat Nasrani, bener ya? Baik, saya lanjutkan ya. Imam Al-Ghazali pada mulanya bukanlah pengamal tasawuf, bahkan beliau tidak begitu mempercayai karomah-karomah yang dialami oleh orang-orang soleh. Sampai Allah memberikan petunjuk kepada beliau, sebagaimana yang beliau ceritakan berikut yang dikutip dari buku Abdul Qadir Isa, yaitu tentang hakikat tasawuf. Ini perkataan Imam Al-Ghazali ya. Pada awalnya aku adalah orang yang mengingkari kondisi spiritual orang-orang soleh dan derajat-derajat yang dicapai oleh para ahli makrifat. Hal ini terus berlanjut sampai akhirnya aku bergaul dengan mursyidku, Yusuf An-Nasaj. Nah, ini menarik guys ya. Banyak versi tentang kisah-kisah dari awal mula Imam Al-Ghazali bertemu dengan mursyidnya ya. Ya, itu luar biasa ceritanya. Salah satu contoh aja ya. Saya pernah mendengar dari Syekh Rohimuddin itu ya. Beliau menceritakan tentang Imam Al-Ghazali ya ketika bermursyid. Nah, ini salah satu versi ya dari beberapa versi gitu. Nah, beliau Imam Ghazali ini kebetulan mursyidnya ini tetangganya, tukang jahit, tukang pintal pakaian ya. Nah, kemudian pernah suatu hari Imam Ghazali beliau akan bertugas di masjid ya, zuhur gitu. Nah, beliau lewat rumah gurunya ini, guru mursyidnya. Nah, kemudian beliau masuk, guru mursyidnya ini lagi sibuk memintal pakaian, bahan lah gitu. Agak berisik memang karena alat ya, cetak gitu kan. Nah, Imam Ghazali mengucapkan salam sampai 3 kali, guru mursyidnya nggak dengar, ya sudah ditinggal sama Imam Ghazali ke masjid. Pulang dari masjid, ya, ke situ lagi ke rumah gurunya masih itu memintal tuh. Dijawab lagi, memberi salam lagi Imam Ghazali, assalamualaikum. Nggak dijawab kan, ya karena berisik kan, sedang kerja tuh minta cetak gitu. Itu sampai asar gitu. Nah, seingat saya itu sampai lewat nih mursyidnya ini nggak sholat tuh, entah zuhur atau asarnya lah gitu. Ya, Imam Ghazali tetap menggunakan adab tinggi, beliau diri aja tuh, walaupun gurunya nggak tahu. Nah, sampai anggaplah jam 4 atau jam 5 sore selesai itu. Nah, guru mursyidnya Imam Ghazali ini nengok, menoleh. Sejak kapan kau ada di situ? Kau tidak memberi salam, nah gitu kan. Ya, Imam Ghazali nggak protes, nggak apa.
dihukum tuh, disuruh beres-beres, disuruh bersih-bersih rumah. Ya Imam Ghazali nerima aja. Padahal beliau sudah dua kali datang, dua-duanya memberikan salam, tiga kali, 6 kali, udah kan begitu. Nah, ya, Imam Ghazali tidak melihat itu sebagai kelemahan dari guru mursyidnya tuh. Jadi hampir semua versi tentang cerita Imam Ghazali bermursyid ini pada gurunya itu semua gurunya menonjolkan kekurangan-kekurangan sebagai manusia tuh, bahkan sebagai orang beragama, bahkan sebagai manusia. Ujiannya luar biasa kan, gitu. Pokoknya suuzon dikit mental aja Imam Ghazali gitu. Ya seperti itu. Ya saya lanjutkan ya. Dia guru mursyidnya Imam Ghazali nih. Dia terus mendorongku untuk melakukan mujahadah bersungguh-sungguh maksudnya. Hingga akhirnya aku memperoleh karunia ilahiyah. Aku dapat melihat Allah dalam mimpi. Dia berkata kepadaku, gurunya berkata kepada Imam Ghazali, "Wahai Abu Hamid, tinggalkanlah segala kesibukanmu. Bergaulah dengan orang-orang yang telah aku jadikan tempat untuk pandanganku di bumiku." Oh, ini perkataan Allah dalam mimpinya Imam Ghazali ya. Saya ulang ya. Ini perkataan Allah di dalam mimpinya Imam Ghazali. Wahai Abu Hamid, tinggalkanlah segala kesibukanmu. Bergaulah dengan orang-orang yang telah aku jadikan tempat untuk pandanganku. Allah maksudnya. Di bumiku. Allah maksudnya. Mereka adalah orang-orang yang menggadaikan dunia dan akhirat karena mencintai aku. Allah maksudnya. Aku berkata, nah Imam Ghazali berkata, demi kemuliaanmu, aku tidak akan melakukannya kecuali engkau membuatku dapat merasakan sejuknya berbaik sangka kepada mereka. Iya, seperti ungkapan saya tadi, guru-gurunya banyak versi dari Imam Ghazali berguru kepada mursyidnya itu. Iya, versi-versinya itu guru-gurunya ini menampakkan eh, kekurangan dalam agama, literasi dan lain sebagainya kan, bahkan kekurangan sebagai manusia gitu. Ya di sini Imam Ghazali ngadu ke Allah nih dalam mimpi. Nah Imam Ghazali bertemu dengan Allah, dapat arahan dari Allah. Kemudian Imam Ghazali memohon, kecuali engkau membuatku dapat merasakan sejuknya berbaik sangka kepada mereka. Paham lah ya maksudnya. Allah berfirman, sungguh aku telah melakukannya. Yang memutuskan hubungan antara engkau dan mereka adalah kesibukanmu mencintai dunia. Bahasa gampangnya salah lo sendiri. Itu. Sibuk mulu lo sama dunia. Lah kita kenal kan Imam Ghazali ngajar kan, universitas apa kan. Ngajar agama coy. Allah sendiri nih bilang dunia tuh. Hai oke. Kalau kata guru saya apa? Mana tuh tadi? Oh, maka keluarlah dari kesibukanmu mencintai dunia dengan sukarela sebelum engkau keluar dari dunia dengan penuh kehinaan. Iya, harus terpaksa atau enggak, harus hijrah gitu.
sebelum dunia mengeluarkannya, itu Imam Ghazali apalagi kita ya, mengeluarkan kita dalam keadaan hina. Ya, saya lanjutkan. Aku telah melimpahkan kepadamu cahaya-cahaya dari sisiku yang maha suci. Ya, selesai tuh. Komunikasi antara Allah dengan Imam Ghazali di dalam mimpi ya. Tadi ada referensinya ya guys. Gitu ya. Tentang mimpi ini. Ya baik. Kemudian perkataan Imam Ghazali, aku bangun dengan penuh gembira. Lalu aku mendatangi syekhku Yusuf An-Nasaj dan menceritakan tentang mimpiku itu. Dia tersenyum sambil berkata, wahai Abu Hamid, itu hanyalah lembaran-lembaran yang pernah kami peroleh di fase awal perjalanan kami. Jika engkau tetap bergaul denganku, maka mata hatimu akan semakin tajam. Demikian perkataan gurunya Imam Al-Ghazali, mursyidnya Imam Al-Ghazali ya. Saya lanjutkan. Pengalaman Imam Al-Ghazali berjumpa dengan Allah dalam mimpi atas bimbingan guru mursyidnya menyebabkan beliau sangat yakin dengan ilmu tasawuf yang selama ini tidak menjadi perhatiannya. Pengalaman yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. Walaupun telah hafal Al-Quran, ribuan hadis, dan berbagai karya ulama-ulama besar. Dengaran kitab coy. Dan dari keterangan guru mursyid beliau ternyata berjumpa dengan Allah dalam mimpi yang dialami oleh Imam Al-Ghazali itu hanyalah fase awal dari perjalanan ruhani. Tentu saja pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami oleh Imam Al-Ghazali bisa juga dialami oleh orang lain asal memenuhi rukun syaratnya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sangat penting bagi seorang yang menempuh perjalanan ruhani mempunyai seorang guru mursyid yang membimbing agar tidak tersesat. Sebagaimana yang beliau kemukakan. Di antara hal yang wajib bagi para salik yang menempuh jalan kebenaran adalah bahwa dia harus mempunyai seorang mursyid dan pendidikan spiritual yang dapat memberinya petunjuk dalam perjalanannya, serta melenyapkan akhlak yang tercela. Yang dimaksud pendidikan di sini, hendaknya seorang pendidik spiritual menjadi seperti